Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya di Wombohel di Abalinggo. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ketua Bapera Kabupaten Gorontalo. Nama beliau yang ada di ijazah itu Bapak Rusdianto Tone. Yes. Ada yang di tengah-tengah DP, ada huruf apa tidak? Ada huruf L. L. Rusdianto L. L Tone. L Tone. Oh itu L. L itu nama dari ayah saya. Oh, nama dari. Ya, Latif Tone. Oh, TCB ini Latif Tone. Jo Abah. Nah, ini Bapera. Ya, Ya. ini seragam lo Bapera. Lo lama di ketua Bapera titi Pak Yanto. Kan nomor menit KNPI dan sebagainya. Larceliutiali patah Oleh ketua umum. Tatun ketua umum. Ketua umum Liu Titi Pak Bung Fat Arafi. Oh, Bung Fat Arafid itu. Jo. Jadi ketua umum di pusat. Di pusat DPP. Padahal kalau ketua Dewan Pembinanya itu Pak Menteri, Pak Erlangga. Oh. Ya. Nah, di kabupaten, kalau di provinsi siapa? Kalau di provinsi, Bung Susanto Liputo Abah. Di kabupaten di Pak Yanto Tone. Ya, Nama saya. panggilan Yanto. Biasa. Ya, seperti biasa. Jadi seharusnya Abah mau sapa polo Abah, mau salam apa ya kalau tiap malam mulai. Imal salamu kan. Iya. Nah, Jadi dia. Nama saya ini biasa dipanggil hari-hari Yanto Abah. hari-hari. Seperti tiap apa. Nah, hari-hari ini yang hari Hari-hari. Senin atau hari sampai hari Minggu? Pokoknya hari-hari. Oh, hari-hari. Nah, Bapera ini saya dipercaya oleh Ketua Umum melalui Ketua Provinsi Bung Susanto Liputo untuk menjadi Ketua Bapera di Kabupaten Gorontalo. Sejak tanggal berapa? Bulan apa? 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu saya dimandati untuk menjadi Ketua Bapera, dan insya Allah awal bulan ini, bulan Maret, Ameteo pelantikan Abah. Oh iya, jadi masih persiapan pelantikan Ya. pengurus kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa. Tapi walaupun belum dilantik, Abah dia belum malu kerajaan ya. Oh, sudah mulai ada. Jadi Mama Leo programnya sudah jalan ya? Ya, jadi Itu sampai di kecamatan, sampai kalau dihitung itu sampai berapa ribu anggota? kalau di pengurus di tingkat kabupaten berjumlah sekitar 80 orang. Kalau pengurus kecamatan, 19 kecamatan itu sekitar 900 orang Abah. Dan kalau pengurus sampai di tingkat, Jadi tadi kabupaten, ya, kabupaten ngolota 80 orang. 80, di tingkat kecamatan Kecamatan 950 orang. 980. Total 19 kecamatan. Wan sampai tingkat desa. Tingkat desa kurang lebih 2000. Mama itu maaf. Ambil itu mau. Mana data-data Abah? Ya. Nah, apa ini Bapera? Bapera itu singkatan dulu Barisan Pemuda Nusantara. Jadi Bapera ini sebuah wadah, sebuah organisasi masyarakat di mana tempat berhimpunnya para pemuda, pemudi juga Abah, tokoh-tokoh masyarakat untuk menyatukan visi langkah bagaimana membangun ini daerah, membangun ini bangsa. Gitu. Jadi memang kita berhimpun di sini untuk saling sharing, memberikan kontribusi yang konkret dan produktif dalam rangka membangun ini daerah. Kalau bukan kita orang, siapa lagi yang membangun? Nah, yang kalau khusus untuk Bapera, yang dibangun apanya? Yang pertama, mengkonsolidasi potensi. Potensi pemuda. Potensi masyarakat. Bagaimana menumbuhkan potensi ekonomi yang ada di tiap-tiap kecamatan, di tiap-tiap daerah. Ini kita kembangkan dan kita tumbuhkan. Begitu aja. Bapera hadir di situ untuk mendorong itu. Ya, nah potensi ini hanya di salah satu bidang atau di semua bidang. Semua bidang, kepemudaan, ekonomi, pertanian. Di mana Bapera bisa masuk di situ untuk memberikan kontribusi, maka kita harus bekerja. Makanya tagline saya dengan teman-teman itu di mana ada petani, maka ada Bapera di situ. Di mana ada petani, di situ ada Bapera. Di mana ada orang susah, di situ ada Bapera. Di mana ada pedagang, di situ ada Bapera. Kita masuk ke semua lini kehidupan. Maksudnya masyarakat. Di situ ada Bapera ini? Artinya kita membantu setiap persoalan-persoalan yang ada di situ dan memberikan solusi. Minimal
kita bisa memediasi kepentingan mereka dengan pemerintah setempat. Artinya memberikan solusi ini tidak hanya sekedar memberikan saran, tetapi mendampingi, mendampingi, mengusahakan bagaimana ini iya. pemuda di satu kelompok pemuda ini ketika dia ada usaha, ada rencana usaha, ya, dia kalau diupayakan dia bisa dapat modal misalnya. Ya, gitu. Jadi insya Allah diabakan di situ Allah kan. Iya, saya memang di sini dari tadi kan dari tadi. Nah, jadi begitu Abah. Jelas tentang Barisan Pemuda Nusantara. Oh, sebelumnya kan di kota ini kalau saya dengar ini kabar-kabar dari tetangga ini semua. Kan saya biasa Carlota kan. Oh, Carlota ya. Ya. Dulu sebelumnya di KNPI. Ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pengurus KNPI. Sebagai ketua di kabupaten. Ya. Berapa tahun? Saya sudah berakhir. Satu periode. Ya, satu periode dan itu bagian dari hasanah dari proses perjalanan organisasi saya, pengorganisasi. Hari ini saya fokus konsen di Bapera. Selain KNPI sebelumnya apalagi organisasi yang pernah saya jadi gini. Saya ini memang karena Talatnya di Pak Yanto ini kan Pak Ketua ini selamanya di organisasi. Saya pernah di HMI juga. HMI. Saya pernah di waktu masih mahasiswa, pernah juga di BEM. Sekarang juga pengurus di KAHMI. Nah, jadi tidak lepas dari organisasi. Masih banyak lagi organisasi yang ada organisasi entrepreneur juga saya masuk. Komunitas. Ya karena itu memang jiwa. Itu jiwa. Karena jiwa Li Ketua ini pengusaha. Ya. Kalau saya juga ada usaha ketua. Usaha saya berusaha, orang lain tidak ada usaha. Oke, kembali ke Bapera ketua Pak Yanto. Jadi kan tadi Pak Yanto ini sebelum dilantik ini sudah melakukan program. Nah, program apa yang sudah dilakukan oleh Bapera sekarang sejak 4 bulan yang lalu? Ya, jadi kita ini selain konsolidasi ya. Konsolidasi sudah 19 kecamatan sudah selesai. Jadi program kita itu harusnya dimusyawarahkan di tingkat Rakerda. Program-program kita. Tapi dalam rangka mengisi itu menuju ke bagaimana pelantikan, kita mengisi kosongan-kosongan itu. Misalnya kita melakukan konsolidasi. Konsolidasi di tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa. Tingkat desa. Jadi 205 desa ini alhamdulillah saya sudah datangi dan saya sudah sudah bentuk pengurusnya Bapera di tingkat kecamatan dan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sekarang lagi di dunia pertanian. Kita lagi mengembangkan sebuah terobosan. Pertanian ini pertanian bola atau pertanian bola voli atau pertanian aja pertandingan. Pertandingan itu. Biasa. Pertandingan. Kan. Jadi pertanian. Fokus apa di pertanian? Nah, sekarang kan gini Jadi berangkat dari kebutuhan petani yang mayoritas penduduk Kabupaten Gorontalo petani. Nah, kebutuhan mendasar mereka itu tentu pupuk dan benih. Iya. Nah, selama ini kan kita melihat bahwa namanya pupuk dan benih itu datangnya dari luar. Ya kan? Iya. Banyak yang dari luar ini. Banyak dari luar. Yang dikonsumsi oleh masyarakat di Gorontalo. Kita jadikan objek pasar Kabupaten Gorontalo. Nah, kenapa tidak kita berpikir untuk melahirkan satu produk sendiri? Jadi mau tuh produk? Iya. Kita coba bentuk, kita coba rancang pupuk ini. Kita kebetulan kita membangun sebuah pupuk, satu pupuk organik. Tangguli? Pupuk merek dia di produk daftar. Jadi di pupuk merek. Rencana buti pupuk rekan tani. Jadi sudah ada rencana RT. Rekan tani RT. Ya, rekan tani. Pupuk RT 0, RT 5, RT. Pokoknya ngambil karena RT 5 mah pernah telagu. RT 5, RW 3. Jadi RT 6 karena RT itu itulah. Kalau di RT saja, tetap RT rekan tani. Jadi pupuk organik rekan tani. RT rekan tani. Tujuan bikin pupuk itu tadi kan supaya artinya ini masyarakat ini supaya berarti pupuk itu. Yang pertama dengan hadirnya pupuk di Kabupaten Gorontalo yang kita produksi sendiri, makanya oleh Bapera Kabupaten ya. Maka dampaknya adalah harga pupuknya rendah.
ekonomis dia istilahnya. dia pengiriman lagi. Oh iya iya Jadi iya. efisien iya. mereka. Betul betul. Ya. Atau kampung lo hilau istilahnya Kampung gitu ya. hilau. Jadi kos daripada pembelian pupuk itu lebih rendah. Kos wall itu, kos Ya, biaya. Kos biayanya. Oh iya iya. Patah. Ya. Jadi Terjangkau istilahnya, masyarakat di bawah bisa menjangkau itu. ya terjangkau. Itu yang kedua. pertama. Yang kedua, yang pertama kan tadi bagaimana? Yang pertama. Oh ya, yang kedua. Yang kedua ini ya. Kan selama ini kan pupuk dari luar kan? Yang kedua sudah. Nah, yang kedua tadi itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga pupuk organik itu sebenarnya bahan-bahannya ada di sekeliling kita. Oh iya. Sampah. Semua, ya kan? Kotoran, namanya juga organik. Bayangkan salah satu bahan itu kan kotoran kambing. Bahan lo pupuk ini? Iya, salah satunya kotoran kambing. Nah, daripada kotoran kambing putih biologia ya, nah ini kita coba ambil, kita manfaatkan untuk jadikan pupuk. Sehingga yang awalnya kotoran kambing tidak memiliki nilai, dengan hadirnya industri pupuk rekan tani ini, itu bisa bernilai. Itu bisa kita beli, mereka juga bisa jual ke kita. Ini memang pure Bapera atau ada kerjasama dengan UKM atau misalnya? Nah, yang menariknya, yang merancang pupuk di bidang ini organik ini, ya, semuanya sarjana ekonomi. Ya. Sarjana ekonomi merancang pupuk. Bukan misalnya walaupun lingkungan atau yang berhubungan, sarjana yang berhubungan dengan itu apa? Bahwa sarjana ekonomi butuh taluhutu buti. Pupuk menemukan katan tadi lah. Ya, bahwa teman-teman butuh walau butuh teh ais. Walau butuh teh ais baik. Tole mati. Maknya lo di sementara wali rencana. Artinya mau putus sebelum mengatakan cinta kalau jatuh tuh pikiran. Karena nama parau itu lo pasti. Kalau pernah dua aja tuh nak pantai. Tak putus. Patah. Sarjana ekonomi itu perancangnya pupuk. Patah ngota sarjana kesehatan. Sarjana kesehatan. Pak Rahmat. Yang sekarang kabat. Ya. Bagian tim perancang bukti pupuk. Itu yang pejabat tamu awal tadi itu. Dia juga termasuk. Biasa koprol sadikan boleh tuh. Baru-baru ada uniknya juga. Artinya dengan ketua yang Pak Yanto yang artinya apa? Kita saja yang tidak memiliki latar belakang ilmu dunia pertanian, kita bisa. Iya kan? Iya, betul. Apalagi mereka yang konsen di situ. Potensi itu sebenarnya ada di diri kita. Iya. Hanya pada saat kita mengambil pendidikan, ya itu ada pilihan. Tapi semua potensi ada di diri sendiri. Artinya semua orang punya potensi. Ya. Mau ekonomi, hukum, kesehatan, pertanian punya potensi. Dan dia bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Dan ini juga bukan karena bekal ilmu kita, Pak Abadinggo. Saya juga punya kenalan. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman yang ada di luar daerah. Dan mereka kebetulan hadir di sini, sempat bincang-bincang. Perusahaan atau? Mereka dari perusahaan, tapi mereka ketemu saya perseorangan. Tidak apa-apa disebutkan perusahaan juga. Siapa tahu dengan adanya ini kan dorong saya juga kan. Itu sama-sama mereka berkontribusi ke saya, memberikan ini ramuan-ramuan putih. Akhirnya jadilah ini pupuk. Oke, nah sekarang sudah dicetak, sudah dibuat. Sudah pernah diuji coba? Uji coba demplot di beberapa tempat. Kita buat demplot di cabai, di jagung. Dan tahapannya sekarang uji coba laboratorium di tingkat provinsi sudah selesai. Oh, jadi laboratorium sudah? Sudah sambil urus izinnya ya, sambil urus izinnya. Oh ya, biar tidak legal. Sekarang kita lagi usahakan untuk bagaimana uji lab terakhir di Makassar. Oh, itu yang masih sementara sekarang diurus. Gitu, Abah. Oh iya betul. Karena apapun itu harus dilakukan dengan sedemikian rupiah kan, biar seperti Dulu lah, Abah. Jadi boleh olah.
Nah, insya Tapi Allah, sementara persiapan untuk ke Makassar untuk ya sementara ujian, kita persiapkan untuk uji itu. ya untuk uji lab di tingkat. Sambil persiapan ke sana, utia juga anak Betul, anak. Nanao. Untuk kalangan sendiri. Iya, Kita iya. belum kasih Jadi masih sekarang konsumsi untuk di Bapera dulu. Bapera untuk demplot. Belum kita kasih ke tempat-tempat Iya, lain iya. karena belum bisa ada. Tapi kan begini Ketua, di zaman sekarang kan generasi muda itu kan lebih banyak melakukan usaha yang artinya jauh latar dan sebagainya, yang instan istilahnya sebenarnya, yang praktis. Nah sekarang kan merubah lagi ke pertanian, orang. Jadi apa yang ditanamkan di Jadi gini, merubah mindset itu sebenarnya? negara ini bisa maju, bisa ada kalau pertaniannya ada. Kan semua sumber makanan dari Iya, pertanian. dari situ. Bangsa ini bisa ada kalau pertanian ada. Iya, iya, iya. Persoalan hari ini adalah kita menghadapi krisis para petani. Artinya generasi generasi mulai berganti, tapi para anak muda itu enggan untuk bertani. Padahal mereka lebih banyak mayoritas anak-anak petani. Anak-anak petani. Iya, Iya kan? Nah, ini kalau kita biarkan, ke depan kita akan kehabisan sumber pertanian. Karena nggak ada lagi yang garap. Bahkan penjajah datang ke sini karena pertanian juga kan. Pertanian. Kan begitu. Makanya salah satu rancangan Lamyatia, bagaimana kita Bapera, kecamatan dan desa itu membangun ruang tani di tiap-tiap kecamatan. Di RT, ruang tani ini. Iya, ruang tani. RT 6. RT 6. RT 6 itu saya ada. Kan begini. Orang bilang apa arti sebuah nama? Ya, kan ya. itu ya. Bagi saya punya arti. Ya. RT 6. Kan RT 6 kan gagasan dari Rusdianto Tone kan sebagai ketua. RT 6, RT. RT yang pertama kan Rusdianto Tone. Iya. Nah, kalau Rusdianto Tone, ya kan, yang kedua jadi rekan tani, yes, maka rupiah petani bertambah. RT lagi itu, RT lagi itu. Yang ketiga, kalau rupiah petani bertambah, maka rukunlah tetangga. Ya kan? Nah, ketika rukun tetangga di lingkungan itu, di RT itu, di ruang itu, di RT, maka mereka akan membuat sebuah ruang tani. Ruang tani. Nah, untuk mendiskusikan apa? Supaya mau bisa pentingnya betul petani-petani. Persoalan pertanian. Amin betul. Pindelingan betul lo pakai RT. Iya kan? Jadi membahas tentang pupuk yang ramah tanaman. Ramah tanaman. Dan ramah tanah. Rupiah tetambah. Rupiah tetambah tadi. Jadi ada mana ya? Nah, makanya saya datang juga ketua ini kan supaya rupiah tetambah. Supaya RT ada ya. Iya. Supaya saya ada di bagian RT 6 itu. Oh, jadi itu RT 6. Bagi saya ada makna. Ya, ini kan semua bisa jadi ada makna. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong enti karena kebetulan saya kan itu kan saya bisa koprol kan boleh. Koprol itu ada nilai positifnya ketua. Oh gitu. Ke muka atau ke belakang koprol ini? Koprol ke muka. Supaya ada masa depan kan. Kalau ke belakang? Kalau ke belakang salto. Salto. Salto di belakang. Iya. Salto. Tapi bagi saya koprol itu kan kopi sambil ngobrol. Oh, kopi sambil ngobrol. Cuma kan malah di rumah kan Mas 10 menit itu. Ang dia kopi betul. Itu depan ais betul. Yang tadi ekonomi itu yang perancang dinas pertanian. Ati mah minum popot ati kopi. Salah saja untuk kamera tia. Oh luar biasa. Ada kopi. Oh ada kopi. Karena kopi sambil ngobrol. Itu koprol. Kopi RT juga ini Pak. Oh RT juga ini kopi. Oh. Jadi itu dua silakan menginap. Kopi di ketua lo dia. Nah, jadi itu tujuan Bapera dilakukan sebenarnya. Nah, di Kabupaten Gorontalo sudah mulai jalan programnya karena memang ini sasaran sebenarnya. Jadi organisasi kita berorganisasi bukan hanya sekedar membangun jiwa jati diri kita sebagai pemimpin, tidak. Tapi bagaimana di organisasi itu juga bermanfaat di tingkat bawah dan dia bergerak di bidang-bidang usaha. Bidang-bidang apa saja yang apa saja. Itulah Bapera. Bisa masuki. Nah, kuliah mau itu ketua. Ketua ini kan sebelum di organisasi sama ini sebenarnya apa? Pernah ikut misalnya ada pelatihan jadi organisasi atau jadi gini, di zaman kuliah dong mau sekolah mai pernah jadi ketua kelas kah atau apa? Saya ini memang perjalanan saya ini cukup unik ya, cukup unik. Saya kuliah
selesai 2004. Ambil Sarjana ekonomi di UG, Universitas Kebanggaan saya, Universitas Gorontalo. Gorontalo ya. Oh, Sama-sama. alumni. Alumni itu alumni. Alumni kan Unemo. Bu alumni. Bu alumni. Dari situlah, saya ditempa, dibantu, dididik oleh teman-teman. 2000 ngono saya tuh. 2005, 2004 saya selesai. Senior sekali. 2004 saya selesai, 2005 saya menikah, dan 2006 saya mulai eksis di dunia perusahaan. Iya. Oke. Sekarang jadi jiwa berorganisasi itu sudah ada di sejak dari kampus dari Kamari, memang sudah pengurus BEM dan sebagainya. Nah, kalau kita ke belakang Pak Ketua, saya pernah dengar Carlota. Tapi positif ini Carlota. Positif ini. Yang penting. Ketua ini lahir di mana? Saya lahir di besar Isimu. Di Isimu di Tibawa. Belatnya pas tuh di Mukul Pertamina be. Tibawa Isimu maksudnya? Kecamatan Tibawa. Oh, Kecamatan Tibawa. Kecamatan Tibawa. Mesti beli kopi. Betul. Isimu. Kecamatan Tibawa itu Bajatu Tibawa Isimu. Karena pernah lo lihat baca apa ini Isimu. Kalau kasih kalau satu, kan dia kampung jauh titi. Oh, jadi di Kecamatan di desa apa waktu itu? Saya lahir desa Datahu. Saya lahir dibesarkan di desa Datahu.